Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini, Senin 20 Juni tahun 2022, dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing mengajak saudara-saudara untuk beribadah di pagi hari ini. Kita lakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, yang terus menyatakan segenap kasih dan kuasa-Mu di tengah kehidupan kami semua. Hari yang baru boleh lagi menjadi milik kami untuk diisi dan dijalani sesuai dengan kehendak dan ajaran-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan mampu memuliakan Engkau dengan baik. Ampuni kami Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau melayakkan kami untuk ada dalam persekutuan yang membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya persekutuan ibadah pagi hari ini boleh jadi di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 4 ayat 18 berkata begini, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan di pagi hari ini adalah hiduplah dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudaraku, bagi semua umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa ciri-ciri dari hidup manusia yang lama adalah jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari Allah membuat hidup kita berada dalam
kesia-siaan. Sebab jauh dari Allah akan membuat kita dipenuhi dengan kebodohan dan kedegilan hati. Tanpa disadari, kehidupan yang demikian akan dipenuhi dengan kecemaran yang pada akhirnya menuju pada kebinasaan. Jauh berbeda dengan orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Manusia yang hidup baru. Semua rencana, semua yang dilakukan bukan menurut keinginan dan pikirannya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi semua didasarkan pada rencana dan keinginan Allah. Dan alangkah bahagianya apabila kita semua mau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebab persekutuan dengan Allah, kita mendapat jaminan kehidupan yang di dalamnya ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, bahkan dialami bukan hanya di dalam dunia, tetapi sampai di sorga nanti. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu kita semua ingin memiliki cara hidup dan keadaan hidup di mana kita mau ada dalam persekutuan dengan Allah. Sebab jelas bahwa persekutuan dengan Allah, di mana persekutuan itu dipimpin oleh Roh Kudus, akan membawa kita mampu membangun persekutuan yang mendatangkan kehidupan sejahtera dan bahagia untuk selama-lamanya, terus-menerus, bukan hanya dalam satu waktu tertentu, tetapi waktu yang lama, waktu yang panjang dan tak berkesudahan. Sebab hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan akan terus dipimpin, dituntun dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan kemampuan yang sejati, yang mampu untuk mengalahkan begitu banyak persoalan, tantangan, masalah hidup yang selalu silih berganti menjadi pergumulan hidup manusia. Karena di dalam dunia ini segala sesuatu tidak mudah. Ada banyak kesukaran, ada banyak tantangan, tetapi jaminan bagi orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, Roh-Nya yang kudus akan menjaga, menuntun, melindungi, memelihara, dan menyertai, yang pada akhirnya menikmati kasih dan anugerah Tuhan akan memampukan siapapun, baik kita maupun keluarga kita, bahkan sesama kita yang mau hidup di dalam Tuhan. Marilah kita terus memuji, memuliakan Tuhan, dan teristimewa hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana tetap berdoa, tetap baca firman, dan melakukannya setiap saat. Amin.